Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, sumber kebenaran yang menguatkan iman dan percaya kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7 dan 8 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Saudara-saudariku, tema firman Tuhan pada saat ini, Bapa yang baik selalu memberikan pemberian yang terbaik. Jemaat Tuhan yang terkasih, apakah sebagai orang percaya kita berpikir bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan pasti dikabulkan? Atau kita berpikir bahwa kalau doa kita dikabulkan itu adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Tidak, jemaat Tuhan yang terkasih. Hal yang penting kita ketahui dalam hidup ini bahwa Bapa kita tidak akan mengabulkan keinginan-keinginan kita yang tidak mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Luar biasa. Oh, ada banyak jemaat Tuhan yang menjadi lelah berdoa. Bahkan menjadi kecewa dan putus asa karena dengan sungguh-sungguh ia meminta kepada Tuhan apa yang diharapkannya selama bertahun-tahun, tetapi tidak juga dikabulkan oleh Tuhan. Tanpa menghayati lebih dalam, apakah mungkin ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Ingat saudara-saudariku yang terkasih, Bapa yang baik hanya bisa memberikan apa yang baik buat kita, bukan apa yang nikmat buat kita. Dan apa yang perlu kita pahami sebagai orang percaya adalah bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, itu berarti mewujudkan apa yang Tuhan inginkan, bukan mewujudkan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku, ada sebuah kisah demikian. Suatu hari ada seorang raja yang sangat baik dan bijaksana. Dia memiliki perkebunan yang sangat luas dan subur. Lalu dia memberikan pengumuman penting kepada seluruh rakyatnya. Wahai rakyatku yang kukasihi, pergilah ke kebun yang luas milikku dan ambillah segala sesuatu yang baik di sana untuk kelangsungan hidupmu dan kelangsungan hidup keluargamu. Aku memberimu waktu 3 jam saja dan kembalilah kepadaku. Bagi mereka yang berhasil mengambil segala yang baik, akan kuberikan 10 hektar tanah per keluarga. Maka sekarang pergilah dan carilah yang terbaik untukmu dan juga seluruh keluargamu. Wah, seluruh rakyat bergegas dan setelah 3 jam berlalu mereka pun kembali menghadap raja. Wah, Bapak Ibu Saudara-saudari, seluruh rakyat sungguh-sungguh mengumpulkan buah-buahan yang terbaik untuk keluarganya. Sayur-sayuran yang terbaik, tak ada satupun yang busuk ataupun rusak. Semuanya segar dan baik. Tentu mereka bersuka cita karena mereka bisa menjual seluruh buah dan sayuran itu serta mendapatkan uang yang banyak. Karena dalam 3 jam sangat banyak yang mereka dapatkan dan kumpulkan dari kebun raja yang begitu subur. Setelah melihat semuanya itu, wajah raja tiba-tiba terlihat sedih. Lalu bertanya dengan penuh harap, masih adakah yang lain? Lalu dengan rasa takut, seorang petani yang sangat sederhana maju menghadap raja dengan membawa cangkul dan beberapa kantong berisi bermacam-macam benih serta beberapa jenis pupuk yang ada di tangannya. Oh, seluruh rakyat menertawakannya karena semua yang dibawanya dekil dan sangat tidak menarik, saudara-saudariku. Petani itu tertunduk malu oleh karena tawa mereka.
Tetapi sang raja yang melihat kegigihan petani itu sangat bersukacita dan tiba-tiba memeluk petani itu dan berkata, "Engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu apa yang aku mau. Semua buah dan sayuran itu akan segera habis. Tetapi apa yang ada padamu akan terus menghasilkan ketika engkau tanam dan rawat di ladang 10 hektar yang akan menjadi milikmu. Terimalah hadiah dariku dan usahakanlah tanah yang kuberikan bagi kesejahteraanmu dan juga keluargamu." Wah, saudara-saudariku, seluruh rakyat tercengang dan akhirnya tersadar betapa mereka menyesal karena hanya dapat melihat kebaikan sesaat bagi mereka, bukan kebaikan yang abadi. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Dan apa yang baik menurut Tuhan pastilah kebaikan yang bertahan sampai kepada keabadian. Karena itu penting sekali menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan dalam doa yang tak putus-putusnya kepada Tuhan setiap hari. Bapa kita di sorga, saudara-saudariku, tidak akan memberikan kepada kita anaknya sesuatu yang justru membuat kita jatuh, apalagi membuat kita keluar dari rancangan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik, saudara-saudariku. Ada banyak anak-anak Tuhan yang telah sukses dan juga diberkati Tuhan secara luar biasa, tetapi justru meninggalkan Tuhan dan merasa tidak membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini sungguh menyakitkan hati Tuhan. Sesungguhnya, saudara-saudariku, Tuhan tidak mau kehilangan saudara-saudari dan saya, karena Dia sangat mengasihi saudara-saudari dan saya. Maka dari 3 kata kerja imperatif dalam Matius 7 ayat 7 dan 8, mintalah, carilah, dan ketoklah, adalah merupakan sikap hidup dan etos kerja orang percaya dalam upaya mendapatkan yang baik dari Tuhan setiap hari. Bukan yang nikmat, tapi yang baik dari Tuhan setiap hari. Untuk apa yang nikmat dan luar biasa, tapi menyesatkan? Lebih baik yang sederhana dan cukup, tapi baik buat kita dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, saudara-saudariku, mari percayakan segenap kebutuhan kita kepada Tuhan dengan cara meminta kepada Tuhan senantiasa, mencari di dalam Tuhan senantiasa, dan mengetuk pintu hati Tuhan senantiasa. Karena dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Jemaat Tuhan yang terkasih, meresponi firman Tuhan hari ini, saya rindu menguatkan jemaat Tuhan lewat satu lagu ciptaan Bapak Menason, Jemaat GMI Immanuel Jakarta, yang terinspirasi dari Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 8 ini. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Damai sejahtera Tuhan kan pelihara hatimu di dalam Yesus.
kau kan mendapat ketuklah, maka pintu kan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang minta menerima, setiap orang mencari, dia pastikan mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu kan dibukakan. Amin. Kiranya lagu ini menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu menjadi jaminan dan kepastian dalam hidup kami. Ketika kami mencari, ketika kami meminta, dan ketika kami mengetuk pintu hati-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan yang baik bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami semakin hari semakin menyelaraskan keinginan kami dengan keinginan hati Tuhan. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan damai dan sejahtera serta sukacita yang surgawi. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.